Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini make kolor aya macan di kalahar, kadanguna meuni kendor jiga anu acan dahar. Terus taruang gajan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu ngawal salam mudah-mudahan dipanjangkeun yuswana, diseueurkeun rizkina, diberkahkeun hirupna, sing enggal angkat ka Mekah, tiasa ibadah payunan Ka'bah, wihna kagaleuh sawah, ngadamel bumi anu megah, kapeser mobil anu mewah, istrina oge aya nu nambah aya nu solehah ya teh. Bapak nambah solehah, solehahnya nambah. Ari bojo wios hiji asal mersi daripada tilu tapi keor. Insyaallah ibu-ibu nu hadir sadayana mersi, amin. Mung ari mersi biaya perawatana awis. Matak lamun hoyong janten mersi kedah rajin medicur, pedicur, mamcuhcur supados ageng dikana bujur. Innallaha yuhibbul witra, Allah resep kanu ganjil sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu baina ahwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala aidan fattaqullaha la'allakum tashkurun. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi. Al-mukarramun, para alimil ulama, kasepuhan bini sepuh yang ada di sekitar Masjid An-Nur yang saya hormati dan semoga dimuliakan Allah. Bapak Ketua DKM beserta jajaran yang saya hormati dan semoga dimuliakan Allah. Ibu-ibu majelis taklim, entah berapa majelis taklim yang hadir, semuanya yang saya hormati semoga dimuliakan Allah. Segenap panitia acara penyelenggara pengajian hari ini yang saya hormati, hadirin wal hadirah yang berbahagia. Tehilap anu masih ngarorek HP, mudah-mudahan gaduh kuota. Kamari di Cirebon ngaos siang-siang ngarorek HP maon CF baterena CF jantan HP na maon.
Nu ngalanggo masker nu teu nganggo masker sing daraman. Tos teu aya anu nya. Tos teu dimalasker sadayana. Kamari di Madinah aya nu nganggo masker eungap maot. Nu nganggo masker maot, nu teu nganggo masker ngilu ngurebkeun. Sadaya maot mah teu saha nu ngurebkeun. Hadirin yang dimuliakan Allah, Ibu bingah hadir di pangaosan bingah nganggo bahasa Sunda, ngartos bahasa Sunda. Ieu jalmi sadayana aya uwong aya. Berarti Sundanya tiasa ku Sunda sapalik. Bingah hadir di pangaosan bingah. Alhamdulillah kedah bingah tiasa hadir di pangaosan. Naon margina pangaosan. Pangaos sabaraha hargana, pangajian sabaraha ajina. Hartosna kita yang bisa hadir pada pagi hari ini, kita adalah orang-orang berharga, orang-orang punya aji, orang-orang nu gaduh pangaos payunan Allah. Alhamdulillah. Yakin masyarakat di sini lebih dari segini. Tapi siapa yang hari ini bisa hadir dalam pengajian, inilah orang yang berharga, inilah orang yang punya nilai, punya aji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bingah sadayana bingah keur ngaos pepeuriheun di bumi mah urang teh loba hulang-huleng Ibu hiji kana hutang ieu teh. Bingah keur ngaos pepeuriheun urang teh di bumi mah seueur anu naros Ibu jika nagih teh jika nanti seueur Bang Emok aya Bang Emok sina leumpang tong emok wae. Mudah-mudahan nu gaduh sametan ngalangkungan pangaosan sing enggal kabayar, amin. Nu gaduh kabingung sing enggal dipasihan jalan kabingah ku Allah Subhanahu wa taala. Nu gaduh maksad mudah-mudahan dikabul ku Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya Rabbal. Bentuk rasa bahagia, bentuk kabingan, mangga urang panjatkeun puji sinareng syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Di pagi yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di rumah Allah. Masjid An-Nur adalah rumah Allah. Bukan milik orang Cijambe, bukan milik orang apa ini? Komplek apa, Bu? Cijambe nya leres berarti teu Malaweung. Tadi aya nu katingali nundutan sapali. Ibu capek nyarupinanya. Tapi dah wajar. Zaman ayeuna upami ibu-ibu, bapak-bapak nundutan keur ngaos wajar margi capek. Ngan lamun Pak Ustad keur ngaos nundutan kurang astagfirullahaladzim. Ibu bapak keur ngaos nundutan wajar ngan lamun Pak Ustad nundutan kurang sare Ibu. Allahu Akbar. Tadi malam saya pulang jam 11:30, jam 3 sudah menuju Gria Caraka, jitu ngaji poe Sabtu. Nyampe rumah tadi jam 7:30, istirahat sebentar. Sekarang ke sini, nanti sore di Pasir Koja, nanti malam di Cibinong. Tidak berhenti mengaji ke sana ke sini, ngaos ka ditu ka dieu, teu aya kacape sabab mudag-mudag amal Ibu ini karena amplop astagfirullah. Kang Haji Oong ke Kang Haji Oo masihan amplop ke ka abdi ku abdi di jalan dipikeun simkuring bulan amplopna abdi teu peryogi ku amplop bulan eusina teu jadi masalah nu penting jumlahna. Matak wajah sapertos kieu wajah butuh kudu doa Ibu. Doakeun sing sehat. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah pagi hari ini kita bisa berkumpul di rumah Allah. Masjid An-Nur bukan milik komplek, bukan punya DKM, bukan punya masyarakat. Surah Al-Jin ayat 18. Wa annal masajida lillah, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Masjid An-Nur punya Allah,
Kita punya masalah datang ke masjid, yang punya masjid akan menyelesaikan masalah kita. Kita punya hajat datang ke masjid, yang punya masjid yang akan memenuhi hajat-hajat kita. Maka punya masalah apapun, datang ke masjid, memohon kepada Allah. Kita hadir pagi hari ini, insya Allah hadir di majlis ilmu. Bikulli qadamin, tiap langkah kita datang ke majlis ilmu, Allah mencatat sebagai pahala di hadapan Allah. Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Teristimewa Bapak Ibu, pagi hari ini adalah hari pertama di bulan Zulhijjah. Hari ini adalah hari pertama di bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Bulan yang dimuliakan Allah ada 4. Yang pertama Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram, yang keempat bulan Rajab. Beribadah di bulan-bulan itu istimewa. Apalagi kalau beribadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Apa kata Rasul? Ma min ayamin, tidak ada satu hari di muka bumi ini a'dhamu indallah, yang lebih mulia di hadapan Allah, dan Allah lebih cinta kepada orang yang beramal di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, kecuali beramal di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Wala jihadu fisabilillah, tidak dibandingkan dengan jihad fisabilillah. Kata Rasulullah, tidak. Beramal di 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih baik dibandingkan dengan jihad fisabilillah, kecuali kita berangkat perang dan meninggal di tempat perang, tidak kembali jasad kita, tidak kembali harta kita, baru itulah yang mampu menandingi kehebatan amal ibadah di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Alhamdulillah. Dari hari ini sampai tanggal 10 Zulhijjah, perbanyak amal soleh, perbanyak berzikir yang dicontohkan oleh Rasul. Fa'aksiru bitahlil, perbanyak membaca tahlil, perbanyak membaca takbir, perbanyak membaca tasbih. Yuk kita sama-sama baca takbir, tahmid dan tahlil di bulan Zulhijjah ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar. Walhamdulillah Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa memperbanyak amal ibadah, terutama di 10 bulan Zulhijjah ini. Bagi yang tidak berangkat haji, ada hari istimewa, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Apabila kita saum di hari itu, apa kata Rasul? Yukaffiru sannatan madiyatan biidnillah, Allah akan ampuni dosa-dosa kita 1 tahun ke belakang. Punya dosa Ibu? Bapak punya dosa? Komo keur anomanya punya? Keur anoma urang teh du seueur pisan kalepatan, lamun diumpamakeun kana buah mah keur ngora haseum wajar, ngan lamun geus kolot haseum kene kurang ajar. Ayeuna buah geus kolot haseum kene kurang ajar. Bapak Ibu kapungkur keur ngora ngalakukeun kalepatan, ngalakukeun kasalahan, wajar keur anom. Lamun ayeuna ngalakukeun kaneh kalepatan kanggo naon? Ayeuna geus sepuh tara ibadah rek naon deui? Kasempetan urang ayeuna mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena suatu ketika kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kembali kita kepada Allah dalam keadaan membawa iman, dalam keadaan membawa Islam. Amin ya Allah ya Rabbal. Tema kita pagi hari ini, ukhuwah adalah jati diri seorang mukmin. Di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat ke-10 Allah berfirman,
Innamal mu'minuna ihwatun. Sesungguhnya seorang yang beriman itu dengan yang beriman yang lainnya adalah saudara. Fa aslihu baina ahwaikum, maka perbaikilah, jalinlah persaudaraan di antara kalian. Wattaqullaha la'allakum turhamun, bertakwalah kepada Allah agar kalian semua menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jadi di antara kita itu Bapak Ibu saudara. Saudara bahkan dalam hadis disampaikan kal jasadil wahid. Kita orang yang beriman dengan orang yang beriman lainnya bagaikan satu tubuh. Apabila kaki kita tersandung batu, spontan bibir mengucap aduh, air mata pun menetes, tubuh pun merasa demam. Itulah satu tubuh. Jadi kita dengan sesama mukmin bagaikan satu tubuh, saling membutuhkan, saling melengkapi. Di antara kita harus saling melengkapi, harus saling menutupi. Apabila ada aib di antara kita, bukan dibongkar tapi ditutupi oleh kita. Apabila ada kebutuhan di antara kita, saling mensupport, dan itu akan termasuk bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalam surah Ali Imran ayat 123 Allah menyampaikan wattaqullaha la'allakum tashkurun, bertakwalah kepada Allah agar kalian semua menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci bisa bersyukur itu takwa, Pak. Tidak mungkin kita bisa bersyukur kepada Allah kalau kita tidak memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat itu pemahamannya ada dua. Yang pertama, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Makna yang pertama dipahami oleh para ulama, syukur derajatnya lebih tinggi daripada takwa. Makna yang kedua, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Tidak mungkin kita bisa bertakwa kepada Allah sebelum kita tidak mungkin kita bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah sebelum kita memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah dengan menjaga persaudaraan, dengan menjaga ukhuwah di antara kita, kita akan menjadi orang yang bertakwa dan orang yang berbahagia. Dan level tertingginya la'allakum tashkurun, kita semua akan menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kenapa Pak Kiai banyak orang yang tidak bersyukur kepada Allah? Karena di antara kita banyak yang tidak tahu rumus syukur. Dengan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menanamkan di dalam hati kita untuk memiliki 3 rumus syukur itu. Yang pertama, agar kita pandai bersyukur kepada Allah, kondisikan hati kita di bawah yang kita miliki. Kita punya mobil, lihat yang punya motor. Kita punya motor, lihat yang jalan kaki. Kita jalan kaki pakai sepatu Neckerman, lihat yang nyekermen. Kita nyekermen, lihat yang tidak berjalan. Yakin kalau melihat di bawah yang kita miliki, kita akan bersyukur kepada Allah. Kemampuan itu akan hadir apabila kita memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Sekali lagi, mudah-mudahan dengan hadir di majelis ilmu ini, Allah tanamkan ketakwaan di hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rumus bersyukur itu kondisikan hati kita seandainya nikmat itu sudah tiada dari kehidupan kita. Ibu bakal leres-leres merasakan hadirnya seorang suami itu adalah nikmat kalau bisa mengkondisikan suatu ketika suami sedang tiada. Bapak akan merasakan hadirnya seorang istri itu adalah benar-benar nikmat
kalau bisa mengkondisikan suatu ketika sang istri sedang tiada atau sudah tiada. Ada yang sudah ditinggalkan suaminya? Ayah? Oh banyak? Masya Allah. Kalau di saya yang sudah ditinggalkan suami itu namanya jahe, janda heran. Kalau yang sudah ditinggalkan istri namanya duren, duda keren. Masih mending duren bu, ada durian, duda ripuh hancur. Nah, kalau yang ditinggalkan suami jahe, janda heran. Ayah randa ayah? Ayah taseur. Moal malih piwara ngacung. Wios randa oge nu penting ngeureuh ngaos, ngeunah astagfirullah. Digi kana ngeunah ibu mah. Wios randa oge nu penting ngeureuh ngaos. Anu randa ngeureuh ngaos, anu gaduh caroge wangsul ka bumi kedah kersa ngadangukeun kasauran caroge. Ngadangkak teh kamu. Hiji pameget bakal ngaraos nikmatna luar biasa kehadiran seorang istri kalau hati bisa mengkondisikan suatu ketika istri sedang tiada atau sudah tiada. Seorang istri pun akan benar-benar merasakan kehadiran seorang suami itu adalah nikmat kalau bisa mengkondisikan suatu ketika sang suami sudah tiada. Panon sareng paningalna asa biasa wae, tapi lamun biasa mondisikeun hiji waktos panon tos berkurang melihatnya, cepil sudah berkurang mendengarnya, yakin kita akan merasakan bahwa sesuatu itu adalah nikmat. Kondisikan hati andai nikmat itu sudah tiada. Kita sebagai suami akan merasakan nikmatnya kehadiran seorang istri kalau kita bisa mengkondisikan suatu ketika istri kita itu sedang pergi atau pergi selamanya. Maka tidak sedikit bapak-bapak yang nyanyi masak kita cuci baju. Lain karena lagu marah rapal, Pak. Bukai tajwid mah linuniin taskun wali ngahulang Quran Qul a'udzu bi rabbin nas teraskeun ilahin nas teraskeun alladzi yuwaswisu fi sudurin nas teraskeun Ibu dan bapak hafal juz 30 surah terakhir. Alhamdulillah. Coba ayat lain. Wasiqal ladzina taqaw teraskeun shadaqah Allahu Akbar. Jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah, supados urang tiasa syukur ke Allah. Yang kedua, kondisikan hati seandainya nikmat itu sudah tiada. Yang ketiga, buah dari takwa agar mencapai orang yang bersyukur diawali dengan ukhuwah Islamiyah. Yakini dalam hati apa yang kita miliki adalah amanah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan milik kita, Pak. Di dalam Al-Quran Allah menyampaikan wallahu ahrazakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kita datang dari Allah tidak membawa apa-apa, tidak punya apa-apa. La ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Eleh ku meong, eleh ku embe. Brol meong lahir di sada meong. Brol embe lahir di sada embe. Bro Agus lahir di sada oa. Eis lahir di sada oa. Mumun lahir di sada aya neng Mumun aya. Neng Eis aya neng Eis. Cucu aya cucu.
Eti aya Eti, Eha, Asep, Agus, Udin, eta nami baheula kabeh. Sing paranjang Yuswa, amin. Ada zaman ayeuna mah ngaran teh kumaha bulan, Bu. Lahir bulan Januari, Januar. Lahir bulan Februari, Febrian. Lahir bulan Mei, Mei. Lahir bulan April, Aprilia. Lahir bulan Desember, Desi. Kumaha bulan? Di Ciamis mah lain kumaha bulan, kumaha ngaran kolot. Bapana Abbas, indungna Kokom. Aya jang baskom aya. Allahu Akbar. Eueuh deui ngaran urang. Di Ciamis kitu, di Garut embung eleh. Kumaha ngaran kolot? Indungna Mumun, bapana Iding. Masya Allah, ngaran Munding. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga agar kita pandai bersyukur kepada Allah, yakini apa yang kita miliki itu amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Titipan, Pak. Kita datang dari Allah tidak membawa apa-apa. Hidup di muka bumi tidak punya apa-apa. Kembali kepada Allah tidak akan membawa apa-apa kecuali amal soleh dan amal salah kita. Hidup di muka bumi tidak punya apa-apa. Rumah kita, jabatan kita, bank deposit kita, keluarga kita, anak kita, orang tua kita, adik kakak kita, semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada rizki, ada milik, Pak. Ada rizki, ada milik. Kalau milik itu yang kita akui, rizki yang sudah kita tasarufkan di jalan Allah. Ibu di rumah punya baju 60 losin, 60 setel, losin mah kebanyakan. Yang sudah menjadi rizki kita adalah baju yang sudah kita pakai untuk ibadah. Makanya yang hari ini dipakai ngaji, nah ini rizki ibu. Kalau yang di rumah itu baru milik, kecuali yang sudah dipakai ibadah kepada Allah. Makanya kalau ngaji itu nanti pakai baju yang terbagus, Pak, yang terbaik. Wah ini mau ke pengajian, baju teh eta deui. Netepan subuh komo geus kaciri we ti tukang oge, lamun baju eta teh bapak anu. Jigana teh tara disalin. Masih mending, Pak, make baju anu sopan. Di Bandung di ditu di kota seueur anu salat make baju kaos anu aya seratan di pengker. Saur Imam Syafi'i itu makruh. Makanya kewajiban kanggo ibu-ibu masihan terang kanggo caroge bilih bade berjamaah salat kade tong nganggo acuk nu aya tulisan di pengker. Bilih dibaca. Leuheung lamun tulisanna teh kapal api. Paling dibaca teh ngemut, oh keto subuh bade ngaleut kopi aman. Kumaha lamun tulisan anak bobotoh. Pasti ngemutna teh kamari di Bandung 3-0, di Madura 3-1. Menipas eta 3-1, pertandingan tanggal 3-1, poin nage 3-1. Wah, Persib memang juara. Engke syukurana di gedung sate. Aya nu maot sajalmi. Diteraskeun di Sumedang keur salat eta patihan nepi ka poho. Jadi yang namanya rizki itu baju yang sudah dipakai ibadah. Ibu punya rumah 3, di sini 1, di komplek lain 2. Rumah yang dipakai sholat, rumah yang dipakai ibadah, itulah rizki kita. Yang belum dipakai ibadah baru milik kita. Zakti ayeuna masuk anggo ibadah di jalan Gusti Allah. Kenapa? Karena kalau tidak dipakai ibadah semua akan ditinggalkan. Yang dipakai ibadah itulah yang akan kita bawa untuk berzumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Almarhum almaghfurlah Haji Muhammad Soeharto 32 tahun di istana, ayeuna tos aya di dicandak istana nanti, dicandak mobil mewah nanti, dicandak neng tutut, dicandak keong emas, pan geus tutut mah keong di sawah ogenya. Eta teh presiden, hartana triliunan, urang samiliar ge duka teuing. Sok jujur keur ngaos ibu gaduh artos samiliar.
Tong bohong keur ngaos gaduh henteu. Bapak gaduh artos samiliar. Alhamdulillah lamun gaduh, lamun teu gaduh rek naon nu disombongkeun. Ibu angkat ke pasar, bapak angkat ke kantor, sami liar. Sami liar. Wih di kantor, wih di pasar, tenyanak artos, nepak sirah, sami. Nah jadi liar itu. Datang dari Allah tidak membawa apa-apa, hidup tidak punya apa-apa, kembali kepada Allah tidak akan membawa apa-apa kecuali amal soleh dan amal salah. Meyakini hal itu kita akan bersyukur kepada Allah. Apa yang kita punya akan ditasarufkan di jalan Allah. Makanya rahasia Bu, rahasia. Ada orang tidur tapi ngaji. Ada orang jalan-jalan tapi sholat. Ada orang sedang shopping tapi dia berzikir. Mau Bu? Mau? Masya Allah. Siapakah orang itu? Kata Rasul, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang memfasilitasi kebaikan, dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan tersebut tanpa mengurangi orang yang berbuat kebaikan tersebut. Ibu gaduh artos ngabangun masjid, kaluarkeun zakatna, kaluarkeun jariyahna. Tadi didugikeun ku PDKM bahwa di An-Nur teras nampi zakat, nampi jariyah, nampi sagala rupi kanggo kamaslahatan umat. Sok kaluarkeun ku ibu jariyahkeun kanggo masjid, salami masjid ieu aya, tiap nu salat di masjid ieu, tiap nu ngaos Quran di masjid ieu, tiap nu zikir di masjid ieu, pahalana bakal dugi ka urang. Alhamdulillah. Aya nu ngaos di dieu, ibu mah mungkin nuju kulem, pahala nu ngaos di masjid dieu ku Allah dipasikeun ka urang sanajan urang nuju kulem. Urang nuju jalan-jalan, aya nu salat di dieu, pahala salatna ku Allah dipasikeun oge ka urang. Itulah kebaikan sebagai sebuah pahala, sebagai multi level amal, maka berjariahlah. Saur ibu sareng bapak teh Pak Kiai da teu gaduh artos mah, teu gaduh abdi teh ai harta mah, makmurkeun masjid. Gaduh tanaga ku tanaga, gaduh emutan ku emutan, gaduh harta kantenan ku harta, gaduh relasi ku relasi. Salami Masjid An-Nur ia berdiri, kapayun sanaos urang tos teu aya, tiap orang yang beramal di masjid ini akan menjadi bank deposit bagi kehidupan kita. Alhamdulillah. Tah matak di ngawitan enjing ibu acuk nu dianggo ngaos teh tong eta deui gentos kudu sae ai seragam mah teu naon eta mah da sae atuh kitunya eta mah kakompakan uhwah teh anu tadi ngan ulah ereh ku ondangan ari ka ondangan baju teh nu pangsaena bahkan dibikin matching ka uleman mau dipilih kedah sami dinten ayeuna bage ngangge anu koneng tina tiung mula nepi ka sampean koneng tiung koneng, acu koneng, rok koneng, sendal koneng, casing HP koneng, tali jam koneng, poho teu nyikat huntu koneng kawaos-waos. Nah ari rek kauleman gitu, ari ka pangaosan make baju oge apa adanya tong gitu. Rek mayun ka Allah anggo nu sae. Lain ieu mah nganggo mukena nu geus aya pulauan teh geuningan. Ceuk atuh mukena teh sing nu sae meser eta teh bakal dibawa ke akhirat. Ya, jadi syukur akan tumbuh andai kita mampu mengkondisikan hati. Yang pertama, andai di bawah yang kita punya. Yang kedua, andai nikmat sudah tiada. Yang ketiga, yakini semua kenikmatan adalah amanah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah, yakin kita akan menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, supaya kita menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah, yakini hidup ini adalah perjalanan, bukan pertandingan. Yang membuat kita tidak bisa bersyukur kepada Allah, hidup dianggap sebagai pertandingan, akhirnya dibanding-banding. Padahal hidup adalah sebuah perjalanan. Ada orang yang menganggap hidup adalah pertandingan dibanding-banding.
boga adi bandingkeun kahirupan urang jeung adi, boga tatangga bandingkeun kahirupan urang jeung tatangga, boga sobat bandingkeun kahirupan urang jeung sobat. Yakin kita tidak akan menjadi hamba yang pandai bersyukur kalau membanding-bandingkan kehidupan. Gaduh caroge bandingkeun penghasilanna sareng caroge batur, keur naon da moal matak nambah. Bapak gaduh bojo bandingkeun jeung bojo batur. Jangan dibanding-banding. Hidup bukan perbandingan, bukan pertandingan untuk dibanding-banding. Hidup adalah perjalanan. Setiap kita punya rute masing-masing. Tujuan kita sama, mau pulang kepada Allah. Kita sama mau ke Jakarta, tapi rutenya ada yang jalan Cianjur, ada yang jalan Purwakarta, ada yang pakai bis kota, pakai bis, ada yang pakai Cipularang, ada yang pakai kereta. Bahkan sekarang ada kereta cepat, anu jalan teh wus wus wus. Kereta naon eta teh? Eta kereta wus. Rutenya berbeda-beda tapi tujuannya sama. Artinya apa? Setiap kita Bapak Ibu punya jalan masing-masing, punya jalan kehidupan masing-masing, tidak akan sama. Makanya menurut Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, dunia itu adalah mahalul aqdar. Dunia itu adalah mahalul aghyar. Dunia itu adalah mahalul ahyar. Apa itu mahalul aqdar? Dunia adalah tempat mengaplikasikan desain takdir Allah Subhanahu wa taala. 50.000 tahun sebelum alam semesta tercipta, side plan, desain apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang telah terjadi, desainnya sudah ada di hadapan Allah. Saha salaki urang, sabaraha dreum urang ngaleut, sabaraha kintal urang emam, lahir ti rahim mana, maut di bumi mana, sabaraha yuswa urang, tos aya desain payunan Allah. Aya adi mayunan lanceuk, aya anak mayunan kolot, aya nu sehat mayunan nu gering, teu sakedik dokter langkung ti payun maot dibandingkeun pasien. Semua mahalul aqdar. Siapa suami kita, siapa istri kita, itu desainnya sudah ada di hadapan Allah. 94 saya kuliah di IAIN, dulu IAIN, sekarang UIN. Oh, da genikna simkuring eta genitna unggal fakultas kabogoh, Pak. Tujuh kuliah unggal fakultas kabogoh tapi teuing bogoheun teu nama. Pokona mah kabogoh we. Beres kuliah bukan dengan dia saya menikah. Berarti siapa pasangan hari ini itu pun adalah desain dari Allah, mahalul aqdar. Maka ibu teu kenging ngeluh, Pak Kiai kabogoh abdi mah kapungkur jiga Rano Karno. Nah ari salaki Rano Kardus ulah. Da salaki nu ayeuna teh pamasihan ti Gusti. Justru munajat ke Allah supados suami yang hari ini, istri yang hari ini, suami yang pertama sekaligus suami yang terakhir, istri yang pertama sekaligus istri yang terakhir, bisa terus bersatu sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Osok ngadua ka Allah, osok supados carogenya ka ibu, osok ngadua tara. Tos tahajud ngadua ya Allah, jaga caroge abdi wios ngaleut kopi mah di mana wae tapi nyusu di imah. Masa gitu tara? Ngadua ka Allah, terutami tiap tos netepan ngadua supados salaki teh gede kanyaah. Astagfirullah kana kanjut ibu. Sing gede kanyaah, apaan keur nyarios ke nyaah ieu teh. Ngadua ka Allah supados salaki teh ageng kanyaah kanu janten bojo teh sing ageng kanyaah kanu janten salaki. Itulah kehidupan, bukan pertandingan tapi perjalanan. Nah cenah dunia teh sebagai perjalanan, mahalul aqdar, tempat desain Allah. Bebeakan urang usaha nuku urang hasil mah eta tos tangtos di Allah. Sawabikul himam la tahriku aswarul aqdar. Sehebat apapun kita berusaha, tidak akan mampu mendobrak benteng-benteng takdir Allah. Jadi pendapatan kita hari ini, rumah kita hari ini, istri kita hari ini, keluarga kita hari ini, itu yang terbaik pemberian dari Allah. Jalani, syukuri, tidak perlu dibanding-bandingkan dengan rizki dan pemilikan orang lain. Mahalul aqdar. Yang kedua, kenapa harus bersyukur dengan perjalanan kehidupan ini?
karena dunia adalah mahalul agyar. Dunia itu tempat berubah, Pak. Saya dulu pernah ngisi di sini, lupa lagi tahun berapa gitu. Tapi can alus kieu masih nanti baheula teh berarti berubah. Alhamdulillah. Saya lihat bapak-bapaknya dulu masih muda-muda, sekarang sedikit agak berubah. Mahalul agyar. Kita pun berubah ya Bu ya. Dulu kita anak-anak, sekarang kita sudah punya anak. Dulu kita manggil ibu, sekarang dipanggil ibu. Oh ada yang nenek. Masya Allah, nenek incu hiji, nenek incu dua, nenek. Incu hiji aki, incu dua, mahalul agyar. Berubah Bu. Dulu rambut kita hitam ikal berderai, sekarang uban tumbuh di kepala kita. Teka tingali we ya taya huisan tante teh dari tariung. Duka lebet nama. Leres Bu. Waos lalempeng teh duka teuing da ai baheula mah manual, ayeuna mah metik. Seueuh gigian. Kemarin saya pulang umroh, lagi di Mekah ngobrol sama bapak-bapak. Keur nyikat huntu tapi ngobrol, cek simkuring teh aneh. Dan ujung nyikat gigi mah moal bisa ngobrol, ternyata mau sikat gigi dia cabut dulu. Plek asupkeun kana gelas, disikat bari ngobrol, berarti giginya sudah metik. Mahalul agyar. Ini ibu-ibu waktu muda kulitnya halus bagaikan sutra, matak tijalikeun hututi soledatuma. Sweet 17 usia 17 tahun, alisnya bagaikan semut beriring, dagunya bak lembah bergantung. Kulitnya halus bagaikan sutra, balikeun 17 jadi 70 hiji. Teu puguh potongan ge Pak. Keur 17 tahun mata kapeng-peongan, kalau tersenyum saci jambe semua terpesona. Geus 70 hiji mah ceurik jeung seuri sarua. Eta ceurik ta seuri. Allahu akbar. Mahalul agyar, tempat berubah. Teu angger Pak. Dan yang jelas mahalul agyar karena kita tidak akan tetap diam di bumi ini. Kita datang dari Allah, pintu pertama sudah kita lewati melalui kelahiran. Lahir ke alam dunia itu pintu pertama. Pintu kedua akan kita lewati melalui kematian. Kata Rasul, al-mautu babun wa kullu nasi dahiluhu. Maut adalah pintu, setiap manusia akan masuk ke dalam pintu tersebut. Ieu teh kabeh ge camat calon mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, Pak DKM mati, Bapak Ustadz ulah aing keur ngaji. Ini semua calon mati Pak, akan meninggal. Kita akan meninggalkan dunia ini, masuk ke alam kedua, yaitu alam barzah. Pintu kedua yaitu alam barzah. Berapa tahun di alam barzah? Selama usia berada. Jadi salami dunia ieu aya, urang di alam barzah lamun tos maot. Can ka surga, can ka neraka. Jadi orang tua kita yang sudah meninggal, belum di surga, belum di neraka, mereka ada di alam barzah. Orang soleh merasakan nikmat kubur, orang salah menaksakan siksa kubur. Nanti masuk ke pintu yang ketiga, yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Di situ ada mizan, di situ ada hisab, ada siratal mustaqim. Setelah itu masuk pintu yang keempat, yaitu pintu akhirat. Di mana setelah sampai ke akhirat, Allah akan menggiring manusia. Wasiqal ladzina taqau ila rabbahum, wasiqal ladzina taqau rabbahum ilal jannati zumara. Orang takwa masuk ke surga, orang zahat, orang kafir masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Hidup adalah sebuah perjalanan, maka dalam kehidupan ini jaga ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di antara kita. Kalau ada yang bermusuhan, kalau ada yang bersengketa, fa aslihu baina ahwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah, kita akan menjadi orang yang mulia. Bertakwalah kepada Allah, kita akan menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu materi kita pagi hari ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau menambahkan, ada waktu sebelum kita tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Nama saya adalah Pak Jojo, Pak Ustaz. Saya ingin bertanya sekaligus minta pemaparan daripada Pak Ustaz. Ukhuwah itu adalah adanya hubungan interaksi antara sesama umat di antara Islam ini. Kita menyimak dengan ukhuwah yang Islamiyah ini seperti katanya itu kata Nabi adalah ibarat satu badan. Apabila satu yang sakit maka mereka pun akan sakit juga, seperti tadi yang dipaparkan Ustaz. Yang jadi pertanyaan Pak Ustaz, pada saat ini Islam sedang diuji, baik di daerah Rohingya dengan Palestina yang sekarang, seakan-akan kita seperti tidak kelihatan kiprah kita sebagai umat Islam untuk membantu mereka. Padahal sudah jelas, apabila kita melihat suatu kemungkaran maka kita rubahlah dengan tangan. Apabila tidak kuat maka kita ngomong atau kita berdoa. Nah, saya mau bertanya, apakah yang terjadi dengan umat Islamilah, umat Islam pada saat ini? Sedangkan sudah jelas di mata kita bahwa kejahatan terhadap intimidasi terhadap umat Islam sudah terlihat dengan nyata. Kedua, Pak Ustaz, kita juga dianjurkan untuk berdoakan agar keselamatan bagi orang-orang yang terinfeksi tersebut. Tetapi hasil daripada doa kita itu adalah seperti yang sia-sia. Apakah doa kita ini adalah tertunda atau gimana, Pak Ustaz? Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Rasul menggambarkan bagaikan satu tubuh. Kalau kaki tersandung batu, lisan spontan mengucap aduh, air mata pun menetes, badan pun terasa meriang. Itu yang terjadi kalau kita satu tubuh. Makanya jaminan dari Rasul, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaruhu. Siapa orang yang iman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Dengan tetangga adalah ukhuwah yang paling dekat. Kita punya saudara dokter tinggal di Jakarta. Kalau kita sakit tengah malam, yang kita panggil bukan saudara kita, tapi tetangga kita. Orang yang baik kepada tetangga itu menggadaikan iman kepada Allah dan hari akhir. Artinya sudah benar dan sempurna imannya. Nah, bagaimana ukhuwah kita dengan saudara kita yang berada di negara lain yang hari ini sedang diuji oleh Allah? Seperti halnya yang ada di Rohingya, yang ada di Gaza, Palestina. Alhamdulillah MUI kemarin sempat memerintahkan untuk kunut najilah. Dan sekarang ada yang masih melanjutkan, ada yang sudah tidak, tapi minimal yang tidak melanjutkan dalam khutbah dia berdoa. Allahumma ansur ihwanana fi Gaza Palestin wa asyakirul muwahidin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Nah, itu doa. Kenapa harus dengan doa? Tidak datang ke sana. Tadi disampaikan oleh Pak Haji bahwa tatkala kita melihat kemungkaran, sikap kita itu tiga. Man ra'a minkum munkaran, siapa orang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan power. Di komplek ini ada yang zina, di komplek ini ada yang mabok, nauzubillah, ini contoh. Kita melihatnya, rubah dengan power, kita tegur kalau kita mampu. Fa in lam yastati, kalau kita tegur yang sedang mabuk tadi, malah kita yang bonyok, maka laporkan ke pemerintahan setempat, ada RT, ada RW. Fa in lam yastati fa bilisani, lisan melaporkan itu adalah tahapan kedua, melihat kemungkaran. Dengan power tidak mampu, sudah melaporkan juga sudah, tapi tidak ada dampaknya misalkan. Fa in lam yastati fa biqalbi, maka hati tidak senang dengan kemungkaran itu. Annahu ad'aful iman, itu serendah-rendahnya iman. Melihat kemungkaran negara kafir yang sedang membombardir Islam, kalau perlu kita datang ke sana, kita hancurkan. Kita bela umat Islam. Tapi pertanyaannya, kalau kita ke sana,
akan mampu merubah atau konyol, kita malah rusak gitu. Maka fa in lam yastati fa bilisani, dengan lisan kita sampaikan, yuk kita bela umat Islam. Fa bilisani kita sampaikan ke orang kaya agar bisa menyumbang dan lain sebagainya. Fa in lam yastati fa biqalbi, minimal hati kita merasa berduka, merasa sedih, merasa bela sungkawa dan merasakan bagaimana penderitaan mereka di sana. Makanya tujuan manusia itu ada 5. Yang pertama, maqasidul maksud, nihayatul maksud arifin, nihayatul maksud abidin, nihayatul maksud mubtadiin, nihayatul maksud mu'anidin. 3 ini tidak akan saya bahas, tapi yang terakhir nihayatul maksud mu'anidin adalah kelompok manusia yang hidupnya itu bertujuan menghancurkan umat Islam. Itu adalah Israel salah satunya. Nah, melihat yang seperti itu, paling tidak kita doakan. Yang punya harta kita sumbangkan. Pertanyaan kedua, kok sepertinya doa kita itu nggak berdampak? Kok sepertinya doa itu nggak dikabul Allah? Ibu, bapak, janji Allah dalam Al-Quran, setiap doa akan dikabul Allah. Ud'uni astajib lakum. Yang pertama. Yang kedua, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib uzibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Tidak ada satu doa pun yang tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun cara Allah mengkabul doa kita ada 4. Yang pertama, kafaratud dunub, dengan berdoa Allah hapus dosa-dosa kita. Allah punya rencana lain kalau ada doa yang belum terkabul. Termasuk untuk Palestina, kalau belum terkabul, Allah sudah siapkan tempat termulia bagi mereka. Kalau ada kesalahan-kesalahan, akan menyempurnakan sahid mereka dengan doa-doa kita. Yang kedua, kafaratul uyub, Allah akan tutup aib-aib kita. Ini cara Allah mengabulkan doa. Ibu yang hari ini dipanggil Bu Haji, Pak Haji, itu bukan karena kesempurnaan amal kita, karena Allah tutup aib-aib kita. Yang ketiga, Allah akan kabulkan doa kita dengan daf'ul bala. Allah tolak balai dari kehidupan kita. Yang keempat, barulah ini, Allah kabulkan doa sesuai dengan permohonan kita. Kita minta A, Allah beri A. Kita minta B, Allah beri B. Makanya jangan pernah berhenti berdoa, Bu. Innallaha yuhibbul mulihina bidu'a. Allah sangat cinta kepada orang yang mengulang-ulang dalam berdoa. Innallaha yabghadu liman taraka du'aahu. Allah sangat murka kepada orang yang meninggalkan berdoa kepada Allah. Tong eleh ku kolot baheula, Pak. Kolot baheula mah sagala make doa. Rek nyisiran aya doana, sisir aing sisir sikat surikat panarik angan mangka sieup mangka eunceup ka awaking kasep sorangan. Kolot baheula. Rek ngaliwat kan loba jalma deuleu-deuleu siban teu leupeut nangreu dina pamun teu gula muntang dina tarang nya irung kungkungan nya tarang lancah menterangan. Kolot baheula. Rek make minyak seungit, minyak aing, minyak herang caringin gedag di bumi, gedag mayang di buruan. Kolot baheula. Nu eta doa nu kedah dibaca ku urang sanes, Bu. Baheula mah can aya Google, ajengan hese, ustad sesah, pasantren sesah, maka orang tua bahasa doanya dengan bahasa jangjawokan. Hari ini doa yang dicontohkan Rasul banyak. Pengen kelihatan cantik, pengen kelihatan tampan, baca doa Nabi Yusuf alaihissalam. Doa-doa sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Ari kolot baheula makeun we wajar di zaman perang rek ngadoa sapertos kitu oge. Ngan kade bisi di dieu aya tukang nguseup, aya tukang nguseup, Pak. Aya tukang nguseup di dieu. Tong make doa baheula. Sabab teu pantes doa nguseup zaman baheula mah. Moal nya rek nguseup saburat-saburatil bau keupana kuntal kantil. Teu pantes eta mah. Ulah dipakai doa itu. Rek nguseup mah, tapi nu leres nguseup bismillah we. Tapi jangan menyita waktu kita untuk ibadah kepada Allah. Silakan kalau ada yang lain. Ya, sedikit tadi di awal Ustaz menyinggung tentang 10 hari awal Dzulhijjah. Selama ini umum yang kita ketahui adalah keutamaan yang luar biasa di 10 hari terakhir Ramadan. Lalu bila dibandingkan dengan 10 hari awal Dzulhijjah itu dengan Ramadan, lebih utama yang mana? Lalu amalan apa yang sebaiknya kita lakukan selama 10 hari di awal di bulan Dzulhijjah ini? Apakah sama dengan 10 hari terakhir Ramadan begitu Ustaz? Ya.
Fadal. Baik. Dalam setiap bulan ada rajanya. Raja bulan itu Ramadan. Beramal di bulan Ramadan, al hasanatu bi asri amsalihha ila sab'i mi'ati dikbin. Satu kebaikan Allah balas 10 sampai 700 kebaikan. Raja dari setiap minggu, dari setiap hari adalah Jumat. Beramal di hari Jumat, baca surah Kahfi di hari Jumat, maka Allah beri cahaya dari Jumat ke Jumat. Raja dari setiap nabi adalah Rasulullah Muhammad. Dari 124.000 nabi dan rasul, dari 124.000 nabi dan rasul, 313 rasul, nabi dan rasul, maaf 124.000 nabi, 313 nabi dan rasul, 25 nabi dan rasul yang harus kita ketahui pemimpinnya asraful anbiya wal mursalin, rajanya adalah Muhammad. Dari 360 hari malam rajanya adalah malam Lailatul Qadar. Dari 360 hari siangnya adalah hari Arafah. Itu raja-rajanya. Raja itu ada di 10 hari terakhir Ramadan, yaitu raja bulan dan raja malam. Maka keutamaannya istimewa. Hari ada di bulan Zulhijjah, yaitu Arafah. Makanya 10 hari pertama juga istimewa. Utama yang mana? Wallahu a'lam. Dua-duanya kata Rasul, a'dhamu wa ahabbu ilaihil amal. Dua-duanya sangat agung, paling agung dan paling dicintai amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pilih yang mana? Yang bagus ya dua-duanya kita muliakan. Taharrau lailatul qadri bil witri minal asril awakhir fi Ramadan. 10 hari terakhir perbanyak dengan melaksanakan qiyamul lail, ibadah-ibadah. 10 hari di bulan Zulhijjah perbanyak. Kalau dalam hadisnya fa'aksiru bitahlil wa tahmid wa tasbih, perbanyak tahlil, takbir dan tahmid. Ada sebagian ulama yang menganjurkan dengan saum sunnah. Ini dalil secara umum karena dianjurkan kita memperbanyak saum di bulan-bulan Muharram. Termasuk nanti bulan Muharram dan Rajab, termasuk Dzulqa'dah kemarin, dan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah pun silahkan perbanyak saum. Ada yang istimewa di hari ke-9. Hari itu kalau kita saum, Allah hapus dosa-dosa kita 1 tahun ke belakang. Begitu kan? Sudah kan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz, saya tanya. Ini terkait dengan masalah Idul Adha, Pak. Iya. Dari yang saya baca di Running Text TV itu Arab Saudi atau Mekah itu sudah dinyatakan Idul Adha nanti tanggal hari Ahad. Sedangkan di Indonesia itu hari Senin. Nah, sedangkan yang kita tahu puasa pada hari Arafah itu atau lebaran Idul Adha itu hukumnya haram gitu, Pak. Nah, ini gimana Pak yang menyikapi kita itu, Pak? Apakah kita ikut yang dari Mekah atau kita ikut yang dari Indonesia gitu, Pak? Sedangkan kalau kita lihat waktu itu sudah 4 jam kira-kira dari Indonesia duluan dibandingkan di Arab gitu, Pak. Terima kasih. Ya. Baik. Sehari semalam kita diperintahkan sholat. Asia, Australia, Saudi Arabia, Eropa, di seluruh dunia waktu sholat itu sama. Sholat subuh hingga tulu'il fajri, tatkala terbit fajar. Sholat maghrib hingga ghurubi syamsi, tatkala terbenam matahari. Kaitannya dengan masalah Arafah, seperti halnya kemarin Idul Fitri, untuk saum itu sumu li ru'yatihi wa abdiru li ru'yatihi. Saumlah dengan adanya ru'yat, berbukalah dengan adanya ru'yat. Ru'yat itu ada yang bil akli melalui hisab, ada yang dengan bil aini langsung melihat adanya hilal. Negara kita punya kebijakan namanya sidang
isbat. Sidang isbat itu hadir berbagai bidang keilmuan dan ormas. Mulai Persija, Persib, mulai Persis, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Matlaul Anwar, ahli astronomi, ahli palak, dan berbagai titik untuk melihat hilal, itu semua ada, bersatu berkumpul. Jadi ketentuan tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 Syawal itu bukan mengikuti pemerintah, tapi mengikuti hasil isbat yang diselenggarakan oleh pemerintah. Di situ Persis ada, Muhammadiyah ada, NU ada, Matlaul Anwar ada, ahli falak ada, ahli astronomi ada. Jadi pemerintah hanya mengumumkan hasil isbat itu. Nah, termasuk hasil isbat tadi malam kalau nggak salah Zulhijjah itu hari ini. Kalau di Mekah diumumkan kemarin. Otomatis berbeda hari Arafah antara di kota Mekah dan di negara kita. Mana yang kita ikuti? Kita mengikuti amir, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ditetapkan di negara kita lebaran hari Senin, berarti hari Arafah untuk ketetapan di negara kita adalah hari Ahad. Masih ragu? Ya udah ambil hari ke-8-nya. Itu namanya ayyam tarwiyah. Namun yang mempertanggungjawabkan nanti masalah hari Arafah itu adalah ketetapan yang menentukan tanggal di negara tersebut. Walaupun tadi logikanya Mekah itu kan lebih lambat daripada negara kita 4 jam. Kalau Australia lebih cepat daripada negara kita 4 jam. Waktu saya tausiah di Australia jam 10 di sana, di sini baru jam 6. 4 jam lebih cepat negara Australia. Kalau Mekah di sini jam 6, di sana baru mau ke masjid, ke Nabawi ya, baru tahajud. Harusnya di negara kita lebih awal karena kita lebih timur kan. Tapi kenyataannya penentuan tanggal ada ilmu untuk menentukannya. Kemarin mungkin di sini hilalnya atau gimana, saya nggak mengikuti isbat tadi malam, maka ikutilah yang ada di negara kita. Seperti halnya Ramadan, haram dong kita saum di tanggal 1 Syawal, sementara Syawal di Mekah kemarin lebih awal. Tidak bisa begitu. Jadi kita ikuti aturan yang ditentukan oleh wa ulil amri minkum, pemerintah di negara kita. Gitu. Wallahu a'lam. Cukup ya? Bang ada? Cukup ya, Bu? Oke. Karena banyak yang datang ke sini ba'da subuh bukan ba'da subuh. Jadi sebelum zuhur sudah pengen dahar kelihatannya. Makanya tidak ada yang bertanya. Tidak masalah, mudah-mudahan semua yang disampaikan Allah amanahkan kemanfaatan bagi kita. Kalau ada yang mau WhatsApp secara khusus bisa di nomor saya 081 32 11 11 018. Atau kalau ingin melihat tausiah saya ada di TikTok Kang Ja'far Shadiq, ada di TV TVRI Bandung setiap akhir bulan, di Kompas TV menjelang menjelang subuh, kemudian YouTube di Ja'far TV, Ja'far Shadiq TV, snack video dan IG juga ada. Passwordnya Ja'far Shadiq ada, insya Allah di situ. Ya, kalau sekarang malu untuk bertanya, ada pertanyaan lain kita diskusikan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak, saya bertanya ke guru-guru yang lain. Intinya, kesimpulannya dengan pengajian ini, yakini hidup adalah perjalanan bukan perbandingan, tidak perlu dibanding-banding. Hidup harus seimbang. Kalau melihat orang lain sukses, tekengi ngiri, kali-kali nganan gitu ya. Harus Bu, mun ningali batur sukses kok ngiri wae, kali-kali nganan gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tawassalna bi ta'lumin, tawassalna bi ta'limin, antarzuqan al-wasi'a wa antarzuqan amana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Demikian yang benarnya datang dari Allah, yang salahnya kealpaan saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal masaba wa dama qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.